Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam ngaji amalan hati dari kitab A'malul Qulub, insyaallah bersama komunitas psikologi mengaji. Kemarin kita sudah berbicara tentang jenis-jenis atau ragam berpikir dan ruang lingkupnya. Nah, ini sebentar belum mulai sebenarnya, tapi sudah sempat disebutkan apa saja ruang lingkupnya. Nah, hari ini insya Allah akan kita bahas agar kita tahu bahwa untuk berpikir yang benar kita harus memahami ruang lingkupnya agar tahu batasnya, tidak malah menerabasnya. Mari kita seksamai, semoga bermanfaat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan yang terdahulu, penulis menyampaikan bahwa para ulama membagi ruang lingkup berpikir yang paling bermanfaat itu menjadi dua himpunan besar. Dan masing-masing himpunan itu ada 4 poin yang dibagi secara garis besarnya. Himpunan yang pertama itu memikirkan tentang akhirat, manfaat-manfaatnya, kemudian apa saja yang bisa menimbulkan kerusakan, kemudian bagaimana mendapatkan manfaat dan menjauhi sesuatu yang merusak. Kemudian himpunan yang kedua berpikir tentang kemaslahatan dunia dan bagaimana bisa mendapatkan maslahat dunia, kemudian memikirkan apa yang bisa menyebabkan rusaknya dunia dan kemudian menjauhinya. Kemudian kata beliau, ruang lingkup apa saja yang memungkinkan bagi kita itu untuk bisa berpikir dan mendapatkan faedah. Apa saja? Nah, di sini dibawakan beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah tafakur fi nafs, memikirkan diri kita. Kan? Diri kita. Qala musannif hafizahullah taala, laqad amara subhanahu bi tafakkuri fi nafsi wa khassa ala dalika. Faqala subhanahu dzamaman lil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk memikirkan diri kita, penciptaan diri kita dan yang berkaitan dengan diri kita. Kemudian Allah dorong untuk melakukan itu. Dan Allah taala berfirman, ini adalah firman Allah ini celaan bagi orang-orang musyrik. Itu dalam surat Ar-Rum ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah mereka itu memikirkan diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Dan tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu kecuali dengan hak. Dan sudah ada batas waktu yang ditentukan. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya mayoritas, kebanyakan manusia itu mereka mengingkari perjumpaan dengan Rabb mereka. Ini adalah celaan. Kata penulis, celaan terhadap orang-orang musyrik yang mereka menolak Allah, mengingkari keuluhiyaan Allah. Maka kata Allah, kenapa mereka tidak memikirkan, tidak bertafakur terhadap diri mereka sendiri? Karena nanti dari situ mereka akan menemukan keajaiban-keajaiban yang mestinya kalau akalnya sehat itu akan menyampaikan pemikirannya itu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini watafakkur fi nafsi aula minat tafakkuri fi ghairiha minal makhluqat. Memikirkan diri sendiri ini lebih utama dibandingkan memikirkan selainnya, yaitu dari makhluk-makhluk yang lain. Kita diperintahkan untuk memikirkan karya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan zatnya. Nah, di antara memikirkan, merenungkan ciptaan Allah, yang paling utama adalah memikirkan diri kita sendiri. Kenapa? Li'annaha aqrabu ilal insan min ghairiha. Karena diri kita ini yang paling dekat dengan kita dibandingkan dengan yang lainnya. Wal insanu a'lamu bi ahwaliha min ahwali ma'ada. Dan seseorang itu dia lebih paham tentang ihwal dirinya sendiri dibandingkan dengan selain dirinya. Wa man ta'amal fi dzatihi wa tafakkar fi sifatihi dhaharat lahu adamatahu bari'uhu.
Maka ketika seseorang itu dia memikirkan dirinya, kemudian memikirkan sifat-sifat yang ada pada dirinya, maka akan nampak, akan muncul baginya keagungan penciptanya. Wa ayatu mubdihi bal man arrafa haqiqata nafsihi faqad arrafa adamata rabbihi. Maka ini yang pertama kali mesti diperhatikan. Karena apa? Orang yang dia itu mengetahui hakikat dirinya, maka sungguh dia akan mengetahui keagungan Rabb-nya. Ini perlu kita garis bawahi mungkin ya di situ. Orang yang mengetahui hakikat dirinya, maka dia akan mengetahui keagungan Rabb-nya. Ini bisa kita renungkan paling tidak dari dua sisi. Yang sisi pertama, kalau seseorang itu dia mengetahui misalnya proses penciptaan dari setetes mani, yang itu cuma setetes ya, hina lagi ya, hina. Kemudian kok dari itu bisa berkembang, kemudian terbentuk sampai kemudian ada tulang, ada rambut, ada, itu kan sebuah proses. Pertama itu dijelaskan oleh Al-Quran, berarti dia mengimani apa yang di dalam Al-Quran, kemudian dia merenungkan itu prosesnya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi sains yang empiris, kalau dia punya alat dan kemampuan untuk ke sana, itu akan semakin mengokohkan. Karena apa? Ternyata apa yang diturunkan Allah kepada Rasul 1400 tahun yang lalu itu sangat presisi dengan apa yang ditemukan oleh teknologi modern. Ketika ada bukan yang kita yang bisa melihat kalau ibu-ibu hamil itu apa? Oh iya. Apa USG? USG. Ya itu kan ketahuan. Loh ini dari janin kecil. Terus tiba-tiba dicek lagi sudah berubah. Padahal itu belum ada USG ya. Betul. Belum ada. Dan prosesnya mirip. Nanti presisi sama lah gitu ya. Dan ini biasanya kalau orang itu membuat sesuatu itu kan kelihatan siapa yang membuat. Gitu. Membuat misalnya apalah handphone atau apa, itu ada tangan-tangan yang bergerak untuk membuat, dan ini ada di dalam rahim, dia berkembang. Maka mestinya orang yang akalnya masih sehat dia berpikir ini tidak mungkin terjadi sendiri, tahu-tahu sendiri, itu pasti ada yang kemudian memprosesnya gitu. Siapa yang memproses itu? Maka harusnya para ilmuwan, para saintis itu harusnya orang yang paling kalau pakai logika ya, harusnya orang yang paling mudah untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Karena kenyataannya mereka tidak bisa membuat, dan mereka memiliki ilmu untuk mengetahui bahwa mereka nggak bisa membuat. Berarti harusnya itu memudahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang paling kokoh imannya. Sebenarnya mereka sudah sampai di titik itu, maksudnya titik mentoknya. Ketika mereka memikirkan misalnya penciptaan dunia itu, sampai akhirnya muncul istilah causa prima itu. Ketika mentok kan, oh ini harus ada yang pencipta. Harus ada ini penyebab siapa? Utama penyebab gitu utama, ya. Mereka menyebutnya causa prima. Nah sebenarnya satu langkah lagi kalau mereka kemudian, ya memang sudut pandangnya beda ya. Bedanya dengan orang beriman itu, yang Allah karuniakan hidayah padanya, kita tidak akan pernah menyebut causa prima karena sudah terbangun keyakinan bahwa itu Allah. Ya berarti bahasa kita ya causa prima itu dalam bahasa kami adalah Allah gitu. Itu mungkin menjadi memudahkan mereka. Oh iya ya. Sama gitu. Cuma nyebutnya penyebab utama gitu. Dan mereka kan sebenarnya sudah langkah kesananya itu sudah dilakukan gitu ya. Dari studi empirisnya. Nah, kita dipermudah oleh Allah karena memang Al-Qur'an ini untuk semua kalangan, mudah dipahami sehingga dijelaskan sampai permisalan penciptaan janin itu sudah dijelaskan. Hari ini sudah ditemukan USG, mestinya ya tinggal dikonfirmasi. Nah, ini loh, sama, betul. Gitu. Itu nggak mungkin ini kalau Muhammad yang mengarang itu seperti tuduhan orang-orang kafir, nggak mungkin. Detail seperti itu. Melihat proses yang ada di dalam tubuh manusia itu kan nggak mungkin 1400 tahun yang lalu. Cuma ya itu akhirnya membuktikan pada kita bahwa hidayah itu betapa mahalnya. Hidayah itu betapa mahalnya. Dan bukan soal pinter, ilmuwan kurang pinter apa, ya kan? Betul. Bukan soal pinter. Dan ini karunia, makanya kita mesti bersyukur. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita renungkan kan munculnya begitu akhirnya. Dan bagian dari bersyukur atas nikmat iman itu adalah mau berpikir yang benar ini tadi.
Kemudian di poin berikutnya, wa tafakkur fi nafsi yasmulu iddata umur. Memikirkan diri itu meliputi beberapa perkara. Yang pertama, tafakkur fi kaifiyati khalaqallahu lil insan. Memikirkan bagaimana cara Allah itu menciptakan manusia. Kaifa khalaqa hadzal jasad? Bagaimana Allah menciptakan jasad ini? Wa kaifa syakalahu? Bagaimana Allah membentuk jasad ini? Wa kaifa ja'ala fihi as-sam'a wal basar? Bagaimana Allah itu kemudian menjadikan ada pendengaran, penglihatan. Awalnya cuma setetes mani tadi itu, ya kan? Kok bisa gitu sampai seperti itu? Dan hari ini kita lebih mudah ya karena itu tadi. Kalau orang-orang zaman dahulu tidak terbayang mungkin ya. Mereka ini dari setetes mani kemudian berkembang. Mungkin zaman dulu tidak terbayang. Hari ini kita dimudahkan oleh pengetahuan, kita tahu sehingga mestinya ini lebih mudah bagi kita. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkur fi uyubi hadhihi nafsi. Kemudian memikirkan tentang kekurangan-kekurangan, aib-aib diri sendiri. Wa huwa amrun muhimmun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat penting. Li'annahu la yumkin an yuqawwimal insanu nafsahu wa yusahhiha uyubaha wa yu'addilaha illa ba'da tafakkur. Karena apa? Tidak mungkin seseorang itu dia bisa tegak sendiri dengan dirinya sendiri dan membenarkan atau memperbaiki aib-aib dia sendiri kecuali setelah dia tafakur. Dia tidak mungkin tahu hal-hal seperti itu kecuali setelah dia tafakur. Wa idza kana fikruhu sahihan urifa al-uyub wa iktashafa al-akhta'u. Maka ketika pikirannya dia itu sahih, maka diketahuilah dia bisa tahu aib-aib dia, kemudian kesalahan-kesalahan dia itu bisa mengetahuinya. Wabitali imtana'a an wuqu'i fi ma kana waqa'a fihi min akhta'i. Dan dengan demikian maka dia bisa mencegah dari terjatuh ke dalam perkara yang itu berupa kesalahan. Wa ijtahada fi tahsili ma yasturu bihi uyubu nafsahu. Kemudian dia bisa uyubu nafsi, dia bisa kemudian bersungguh-sungguh untuk membentengi dirinya, menutupi dirinya, dari aib-aib dirinya itu. Jadi dengan memikirkan aib dirinya, memikirkan dirinya, dia akan tahu bahwa diri ini ada aibnya, ada kekurangan. Terus bagaimana bisa memperbaikinya? Itu kan tidak mungkin bisa tiba-tiba begitu saja tanpa tafakur. Maka ini penting, sehingga dia tahu apa yang bisa membuat dirinya baik, kemudian dia lakukan, dan dia bisa mencegah dari hal-hal yang membuat dia terjatuh pada aib, itu dia jauhi. Dan poin berikutnya, tafakur fi akhwali zaujah wal aulad wal usrah. Memikirkan akhwal, keadaan rumah tangga ya, suami istri, anak-anak dan keluarga. Li'annallaha khalaqa azwajana min anfusina. Karena Allah ciptakan istri-istri kita, pasangan-pasangan kita itu dari diri kita. Wa abna'ana innama khuruju min aslabina. Dan anak-anak kita itu keluar dari tulang sulbi kita. Wa katalika nahnu juz'un min abaina wa ummahatina. Dan kita ini adalah bagian dari bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita. Jadi mulai dari istri itu kan diciptakan dari tulang rusuk, dan anak-anak kita juga dari setetes mani. Kita sendiri juga adalah keluar dari rahim ibu kita. Artinya sesuatu yang kemudian bersambung terus ininya, prosesnya bersambung terus sampai kemudian menjadi sebuah keluarga dan berkembang biak. Maka ini bagian dari keajaiban sebenarnya. Bagian dari keajaiban. Fatafakkur fi ahwali haula'i huwa juz'un min tafakkuri fi nafsi. Nah, memikirkan yang semua itu, rangkaian itu tadi, itu bagian dari memikirkan diri kita sendiri. Memikirkan keberadaan kita, kok bisa ada kita itu ternyata lewat rangkaian seperti itu. Lewat rangkaian seperti Allah ciptakan Adam, kemudian ciptakan Hawa yang dari tulang rusuk, kemudian terjadi proses seperti itu sampai pada kita.
Jadi proses rangkaiannya itu begitu panjangnya. Dan siapa yang kemudian mengatur prosesnya seperti itu? Kalau hamil itu ya pasti 9 bulan misalnya, atau dalam hitungan seperti itu. Kemudian proses perkembangan janinnya begitu. Kemudian proses kelahirannya juga sama seperti itu. Fa yatafakkarul insanu fi ahwalihim wa a'malihim wa ma hiya as-sughratu fi hadhil usrah. Seorang itu memikirkan tentang keadaan mereka, pekerjaan atau perbuatan-perbuatan mereka, dan apa yang kemudian bisa menjadi celah pada keluarga ini. Jadi yang berkaitan dengan keluarga, apa yang membuat mereka itu bisa baik, kemudian apa yang kemudian bisa membuat celah, wa mahya at-thariqah al-munasibah lil islahihim, dan apa saja jalan yang bisa memperbaiki hubungan di antara keluarga itu. Ini hal-hal yang menjadi ruang lingkup tafakur berkaitan dengan diri kita. Jadi memikirkan diri itu bukan hanya penciptaan. Penciptaan itu bagian dari memikirkan diri, tapi juga memikirkan keluarga, kemudian memikirkan aib-aib kita, memikirkan bagaimana memperbaiki diri, kemudian memikirkan keadaan keluarga kita dan potensi yang menjadi celah dalam keluarga kita. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah dalam keluarga secara tepat, itu adalah bagian dari ruang lingkup memikirkan diri kita. Dan ruang lingkup yang diizinkan untuk kita tafakur. Kemudian poin berikutnya, tafakur fi khalqis samawati wal ard wa ajaibil kauni. Memikirkan penciptaan langit, bumi, dan keajaiban-keajaiban alam. Inna fi khalqillahi minal ajaib wal gharaib ad-dalati ala hikmatillahi wa qudratihi wa jalalihi syai'an yuhawwilu an-nadhirina wa mutafakkirin. Sesungguhnya penciptaan Allah, yang apa saja yang Allah ciptakan ini termasuk hal-hal yang ajaib. Ini sebuah keajaiban. Makhluk-makhluknya Allah ini semuanya penuh dengan keajaiban. Al-gharaib itu juga sama maknanya, ajaib. Yang itu menunjukkan kepada hikmah Allah dan kudrah Allah dan ketinggian Allah. Kemahatinggian Allah. Yang semua itu tadi membuat orang-orang yang memikirkan, orang-orang yang melihat dan memikirkan itu kemudian menjadi takjub. Menjadi takjub. Ya contohnya tadilah ya. Dari soal ketika seorang itu bernafas itu saja sudah kalau dipikirkan benar-benar itu bisa memunculkan rasa takjub. Falimada yatafakkarun nasu fi khalqis samawati wal ard wa ajaibil kaun. Kenapa seorang itu mesti memikirkan penciptaan langit, bumi, dan keajaiban alam ini? Yaqulu Ibnu Sa'di rahimahullahu mujiban ala hadza su'al. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata dalam rangka menjawab pertanyaan seperti ini. Kata beliau, liyastadilu biha ala maqsudi minha wa dalla hada ala anatafakkura ibadatun min sifatin au min sifati auliyaillahil arifin. Karena memikirkan yang seperti itu termasuk bagian dari ibadah, dan itu bagian dari sifat wali-wali Allah yang arif. Fa idza tafakkaru biha arafu anallaha lam yakhluqha abasan. Kenapa? Karena ketika kalian memikirkan penciptaan Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, keajaiban-keajaiban dunia ini, maka orang-orang yang berpikir seperti itu mereka akan mengetahui bahwa Allah tidaklah menciptakan semua ini sia-sia, untuk tujuan sia-sia. Apalagi ketika Allah takdirkan orang itu paham tentang misalnya biologi misalnya, dan dia akhirnya tahu bahwa ekosistem itu saling berkaitan, saling terhubung satu dengan lainnya, membuat sebuah sistem yang besar. Ada yang ibunya namanya simbiosis gitu ya, bersimbiosis. Jadi ada keterkaitan, ada hubungan yang besar, maka itu akan menyampaikan dia kepada bahwa luar biasa desain ini, sehingga dia semakin takzim, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna,
Dan mereka berkata seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, orang-orang yang arif ini begitu memikirkan alam semesta, keajaiban-keajaiban sampai pada kesimpulan yang luar biasa, akhirnya mereka membuat persaksian, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Ya Rabb, wahai Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dalam sia-sia, untuk tujuan yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Jadi ungkapan ini ungkapan yang keluar dari lisan orang-orang yang mengetahui dan bisa mengambil pelajaran dari keajaiban yang Allah paparkan, hamparkan di hadapan kita semua ini. An kulli ma la yaliku bi jalalika. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sesuatu yang tidak layak untuk ketinggian, kemuliaan. Wa alal insani an yastafida minal ulumi tajribiyati wat tabiiyati fi majali tafakkur. Oleh karena itu seseorang itu mestinya dia bisa mengambil faedah. Hendaknya dia bisa mengambil faedah dari ilmu-ilmu tajribat itu apa? Eksperimen, ya, eksperimen ikhtiariyah, sesuatu yang diupayakan. Kemudian juga dari ilmu-ilmu yang tabi'i, yaitu ilmu-ilmu yang didapatkan tanpa usaha. Jadi memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fakam minal makhluqat allati lam yakun aslafuna ya'rifunaha qad dhaharat lil wujud. Berapa banyak makhluk yang dahulu para salaf kita ini ketika tidak mengetahuinya, tapi itu ada sekarang ini. Contohnya apa? Misalnya kuman, bakteri, itu yang kecil-kecil, virus. Itu kan ada. Dulu orang-orang salaful kita itu enggak tahu. Orang-orang salaf dulu enggak ngerti ada bakteri, ada, taunya sakit, ini pasti ada sesuatu gitu. Dulu belum kebayang ya, atau belum ada memang ya kendaraan dengan beragam jenisnya, yang bisa menembus langit, bisa menembus bumi ya sekarang, masya Allah. Nah, berkaitan dengan tadi soal penciptaan makhluk, di sini beliau kan penekannya ke sana. Jadi orang-orang salaf dulu mereka tidak tahu sampai sedetail itu ya. Ada makhluk-makhluk yang kecil gitu, yang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat gitu. Nah, sekarang bisa diketahui bahwa ternyata itu ada. Bahkan yang kecil-kecil itu kalau diteropong lagi ternyata juga beranak pinak. Mereka juga makan gitu. Jadi luar biasa. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ini ayat ini kan turun dulu. Dulu mereka tidak tahu Allah itu juga menciptakan virus, menciptakan itu. Nah, sekarang apa yang ada di dalam dasar lautan itu kan tidak semuanya diketahui ya. Nah, sekarang apa yang para salaf kita tidak tahu, kita tahu. Tapi bukan berarti kemudian kita tahu semua. Jangan-jangan, dan masih banyak yang kita tidak tahu. Ciptaan Allah yang lain. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan sesuatu yang kita tidak tahu. Dan banyak yang masih menjadi misteri yang sampai saat ini pun belum terpecahkan. Fahuwa subhanahu yakhluqu ma la na'lamuhu fi ki'an. Apa ini ki'an ya? Al-mukhitat wa fi ajwafi al-magharat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang kita itu tidak mengetahui. Itu ada di kedalaman. Fikian itu ada di kedalaman. Wa mukhitat itu ada di maknanya adalah adimi minal bihar, yaitu lebih besar daripada samudra. Jadi ada yang dia itu di kedalaman dan itu lebih besar. Ini sangat besar. Ikan-ikan, hewan-hewan besar yang itu tuh. Kian itu adalah kedalaman samudra, dia kedalaman samudra. Jadi ada sesuatu yang besar gitu. Wa fi ajwafi al-magharat, yaitu gua, dan yang ada di ruang-ruang, di relung-relung gua. Jadi ada banyak sekali. Kita tidak tahu ya, tadi yang disebutkan di kedalaman laut itu ada makhluk apa saja kan kita tidak ngerti. Mungkin masih banyak yang belum terungkap. Kemudian di relung-relung gua, di ceruk-ceruk gua yang dalam-dalam itu juga tidak tahu ada makhluk apa saja di sana.
Wa fi aqtari samawati, dan juga dalam penjuru langit. Di penjuru-penjuru langit itu juga banyak yang masih belum kita ketahui. Qala ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, maha suci Dia yang menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan, semuanya itu kemudian tumbuh, itu muncul tumbitul ardu wa min anfusihim. Dan apa saja yang dimunculkan dari bumi dan dari diri mereka. Dan dari perkara dan dari apa saja yang mereka tidak ketahui. Jadi masih banyak, intinya masih banyak rahasia. Makanya kadang disebut alien, kadang disebut UFO ya, unidentified kan. Karena memang ya kita tidak tahu. Masya Allah. Dan di poin berikutnya yaitu tafakur fi ni'amillah, memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min majalati tafakkur muhimmat. Di antara ruang lingkup tafakur yang penting yaitu tafakkaru muslimu fi ni'amillahi alaihi. Seorang muslim itu memikirkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Wa tafakkaru fi wadifatihi allati razaqahullahu iyyahu. Dan memikirkan tugas-tugas yang dan posisi-posisi yang Allah berikan kepada dia. Wa fi zaujatihi, kepada istrinya, allati dallahullahu alaiha, yang Allah tunjukkan padanya. Kenapa ada pembagian posisi suami begini, kemudian posisi istri seperti ini. Wa qad la yakunu ya'rifuha min qabl. Dan sesuatu yang kadang itu orang dahulu itu tidak tahu. Fa asbahat min aqrabin nasi ilaihi. Dan yang berkaitan dengan orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Wa fil amni wal amanil ladzi ikhtasahullahu bihi, dan keamanan yang Allah khususkan untuk dia. Jadi karunia-karunia itu berupa istri, kerabat, rasa aman. Wa huwa yasma'u bi khawadisi at-tafjiri wal qadri allati takunu min haulihi, dan dia bisa mendengar apa ini artinya? Keburukan dan pembunuhan, dia bisa selamat dari keburukan-keburukan, pembunuhan-pembunuhan yang ada di sekitarnya. Jadi itu bagian dari nikmat Allah. Dia aman, dia mendengar ada kejadian-kejadian yang buruk terjadi di sekitarnya tapi tidak menimpa dirinya gitu. Artinya dia mendengar ada sesuatu yang buruk yang terjadi di sekitarnya tapi itu tidak menimpa dirinya. Itu kan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ada lelaki kok ya Allah Ta'ala takdirkan punya istri itu ya luar biasa ya. Wong dulu ya orang kenal kok ya, rasa nggak ikut ngurusi, nggak ikut membesarkan, tiba-tiba sudah jadi, mau jadi istri kita, mau ngurusi kita, mau menjadi ibu bagi anak-anak kita, mau masakkan kita. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang itu kan ya karena sudah biasa ya, jadi tidak dipikirkan gitu loh. Iya, Allah. Iya, udah ini otomatis ya. Termasuk kalau saya itu sering bayangkan tuh naik motor, naik mobil, naik kendaraan. Berapa banyak kejadian orang kecelakaan di darat, di udara, di laut. Bikinlah kita tuh ya berkali-kali, mungkin ribuan kali ya. Kok ya bikinlah tuh selamat nih. Masya Allah. Itu ya kalau direnungkan betul, memang itu nikmat yang luar biasa. Nah, di poin terakhir pembahasan kita ya, ini tafakur fi dunya wal akhirah, yang memikirkan dunia dan akhirat. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kalian itu memikirkan fi dunya wal akhirah, yaitu yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiril ayat, yakni fi zawalid dunya wa fanaiha. Apa yang dimaksud memikirkan dunia dan akhirat, kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, yakni adalah hilangnya dunia ini dan fananya dunia ini, wa iqbalil akhirah wa baqaiha, dan bagaimana akhirat itu dia abadi. Dunia ini fana, hilang, kemudian akhirat abadi. Itu yang kita pikirkan, itu bagian dari ruang lingkup tafakur kita. Wa qala Qatadah rahimahullah, la'allakum
tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Dan kalian itu memikirkan ikhwal dunia dan akhirat. Fata'arafuna fadlal akhirah ala dunia, dan akhirnya mengetahui keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Jadi maksudnya itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ternyata Allah Ta'ala telah berikan kepada kita ruang lingkup tafakur yang tadi oleh mu'allif disebutkan ada 4 ya. Yang pertama berpikir tentang diri, kemudian yang kedua berpikir tentang penciptaan alam semesta, yang ketiga tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala sampaikan berikan kepada kita, dan terakhir tadi ini sangat penting, ini berpikir tentang dunia dan akhirat sampai kemudian kita mengetahui keutamaan, keunggulan, keistimewaan akhirat itu melebihi dunia. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala berikan kita kemauan dan kemampuan berpikir dengan benar yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.